Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alfarizi dengan NPMG 1F024069. Pada hari ini saya akan mengerjakan studi kasus untuk pelajaran jaringan komputer. Di mana studi kasus kali ini kita melakukan routing kepada router-router agar dengan berbagai beda kelas namun dapat tersambung atau dapat saling terhubung. Jadi kita mulai saja. Kita pertama itu udah pasti buka dulu Cisco paket kita. Dan pertama seperti di soal itu kita ada 3 router, yang mana kita bakalan pakai router PT router. Sebentar, 1 2 3. Lalu switchnya itu PT switch 3 juga, 1 2 3. Untuk yang sesuai dengan soal, dimana pada bagian kelas C ini kita harus buat 2 subnet gitu kan. Jadi kita pakai 2 switch, PT switchnya. Lalu selanjutnya itu udah pasti kliennya, itu PC masing-masing. PC 3, PC, lalu ini PC dan laptop, sedangkan ini laptop. Oke, nah setelah kita menambahkan bahan alat-alat yang kita perlukan gitu kan, ya pertama kita udah pasti nyambungi dulu router ke routernya dengan kabel serial. Mana kita pilih dulu di sini serial 220 ke serial 20. Terus selanjutnya yang router yang ini kita buat serial 30 ke serial 20. Nah, selanjutnya kita sambungi dulu dengan menggunakan kabel LAN strike dengan pertama kita pilih PC Ethernet 00 ke switchnya itu 01. Kita lakukan sama seperti sebelumnya di router yang ini, lalu router yang ini juga, lalu router ini juga. Nah, selanjutnya kita sambungi dari switch ke kliennya atau PC dan laptop. Kita pakai kabel otomatis saja. Oke, 3. Oke, untuk semua PC itu sudah tersambung, semua bahan sudah tersambung dengan kabel-kabelnya masing-masing. Pertama kita buat dulu untuk seri untuk PC Ethernet ini. Nah, kita seperti di soal itu pakainya 10 untuk yang ini. Berarti 10 titik berapa tadi? 10.000. Oke. Berarti kita pakai berarti sini kita taruhnya 10.255.255.254. Kita menggunakan IP terakhir. Terus subnet masknya 255.255.255.000. Lalu jangan lupa kita hidupi untuk di bagian face Ethernet ini. Oke, coba kita sambungi dulu, kita tambahin dulu IP pada PC dan laptop kita, itu 10.0.0.1. lalu subnet masknya dan ininya default gateway-nya itu 10.255.255.254. karena default gateway-nya ini kita samakan dengan IP-nya router kita, sama seperti yang sebelahnya. Kita juga tambahi 10.0.0.2, lalu default gateway-nya itu sama 10.255.255.254. Oke, selesai. Selanjutnya di router yang ini kita tambahi di face Ethernet-nya itu, karena kita disuruh buat 2 sub gitu kan, wajib membuat 2 subnet gitu kan. Nah, kita mungkin IP-nya itu kita pakai
dari sini itu 192.168.10 titik, mungkin kita taruh setengah dari IP akhir, yaitu 128. Sorry, 12826. Lalu untuk subnet masknya itu 128. Jangan lupa kita hidupi. Lalu untuk yang sebelahnya, yang face Ethernet 1/0 itu sama 192.168.10.254. Ya, setengahnya karena sama. Jangan lupa di-on-kan. Oke, sudah ada di dua ini IP dengan dua subnet yang berbeda. Lalu jangan lupa kita tambahi di sini dulu. Masing-masing 192.168.10.1. Subnet masknya itu 128. Di file gateway-nya itu 192.168.10.126. Nah, karena yang PC0 ini menggunakan switch yang tersambung ke router itu yang face Ethernet 00. Jadi kita pakai default gateway-nya itu 126. Sebentar, kita samai, kita copy saja biar cepat. 192.168.10.2. ininya 128, yang ininya 126. Lalu ini juga sama, 192.168.10.3, 128, dan ininya sama. Oke, 126. Oke, dan yang ini itu seperti sebelumnya, 192.168. Karena kita tadi melewati 128, berarti kita gunakannya itu IP ke 129 subnet masknya, dan ininya jangan lupa itu 254. Subnet masknya 128. Ya, 128. Ini sama 192.168.10.130. ininya jangan lupa 128, dan ininya itu 254. Kita samai juga di sebelah 192.168.10.131. IP ininya 128 untuk subnet masknya, dan default gateway-nya itu 254. Jadi kita sudah ada subnet mask 2 buah untuk 128 dan juga 254. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk router yang ini, kita gunakan face Ethernet-nya tadi juga sama. Kita lihat dulu soal. Di soal itu kita gunakan kelas B 172. Berarti 172 12 255 254. Dan ini subnet masknya tidak usah diubah, kita tinggal on kan. Lalu kita tambahkan di masing-masing IP laptop kita. 172.12.0.1 subnet masknya, dan gateway-nya 172.112.255.254. kita samai dengan IP yang ada di router. Bentar, kita tambahin dulu 172.12.0.2, dan di file gateway-nya 254. Sama seperti yang sebelah juga, 172.12.0.3. Di file gateway-nya disamakan. Nah, seharusnya untuk masing-masing dari PC ini sudah mulai tersambung.
sebentar, coba kita kirimkan dulu. Untuk yang bagian kelas A itu sukses, lalu untuk kelas C itu juga sukses, dan untuk kelas B itu juga sukses. Itu sudah menampilkan kalau semuanya itu sukses. Nah, karena kita ingin mengintegrasikannya dan saling terhubung antara kelas A, kelas B maupun kelas C, itu semuanya terhubung, dapat mengirimkan sinyalnya masing-masing ping satu sama lain. Jadi kita perlu IP untuk router-router ini, yang mana IP-nya itu kita taruh di sini, itu 192.168.1.0, dan yang ini itu 192.168.2.0. Nah, sini sudah ditampilkan masing-masing. Oke, mungkin kita mulai dari router yang ini. Kita pilih static, lalu kita masukkan itu IP untuk router sebelah kita, yang mana kita buat itu 192.168 10.1 titik 0 titik 1 ya, titik 1 berarti iya titik 1. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0, dan next hopnya itu 192.168.1.0. betul ya, 1.0 10 berarti bentar. Berarti ini 0, maaf kawan-kawan. Kita add, dan jangan lupa yang ini juga kita add untuk mengintegrasikannya ke router kelas A, yaitu 10.0.0.0 seperti di soal ya, 10.000. Lalu untuk IP-nya udah pasti 255.255.0.0.0, dan next hopnya itu 1.0. Karena apa? Karena masih satu jalur, jadi tinggal kita add. Oke, apakah ini sudah langsung terhubung? Belum, karena ini belum kita hubungi. Ini sama seperti sebelumnya, kita gunakan 172. Itu berapa IP-nya? Sebentar kawan-kawan. 172.12.12.00. Oke, 12.00. 172.12.0.0. IP subnet masknya 255.255.0.0, dengan next hopnya 192.168.1.0. Lalu kita untuk yang kelas A itu 10.0.0.0 itu 0 kita ganti, dan ininya itu 2.0. Oke, sudah. Dan jangan lupa untuk router yang di sini juga kita tambahin itu 172.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0, dengan next hopnya 192.168.2.0. Nah, karena ini sama seperti yang untuk router kelas B itu 1.0, maka untuk kelas A itu 2.0 untuk menyambungkan semuanya. Jadi ini 172.12.0.0, lalu ininya jangan lupa dihilangkan jadi 0, dan ini add. Sebentar, kita lihat lagi 168.12, ini 10 kan. Kenapa tidak saling terhubung nih? Sebentar kawan-kawan, ada yang salah nih.
10, 168, 1.0, 192, 10, 1.0, 192. Coba kita lakukan dulu ping to violet. Coba sekali lagi. Masih violet. Berarti ada kesalahan di bagian statik kita tadi, kawan-kawan. Sebentar. Biar saya cek terlebih dahulu. Jadi udah benar. 25, ini 255 nih kayaknya ini salah. Statik. Satu. Oke, ini pas 255. Kalau yang ini statiknya itu yang bagian 255 255 00. Oke, 10 10, ini 10 172 12. Oke, tapi nggak pada nyambung ya. 192 10 254 128. Duh, ini 154 255 112. Sebentar, berarti bagian sini ada yang salah nih. 2.0 yang ini dua lima lima 00 168 112 12.0. Oke, ternyata kita cek lagi, ternyata saya lupa. Astagfirullahaladzim. Ini di bagian serialnya itu kita tambah IP yaitu 192 168 1.1 karena tadi next hop-nya itu 0, maka ininya 1. Jadi kita tinggal ini kita on kan. Lalu yang ini itu untuk serial yang 2.0 itu 192 168 titik 2.1 karena ini untuk yang ke kelas B ya, B sorry, ke kelas A. Sedangkan untuk serial 3.0 itu 192 168 1.2 karena ini sama jalurnya dengan router untuk ke kelas B. Kita pasang, lalu selanjutnya ini juga. Ini jangan lupa 192 168 1 titik 2.2 ya, 2.2. Ini harusnya 2.1. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba untuk melakukan ininya. In progress violet seperti biasa itu baru mengirim ping. Coba kita sekali lagi dan menghasilkan sukses. Lalu kita coba dari kelas C ke kelas B. Itu samain progress dulu. Lalu kita coba lagi dan berhasil. Nah, alhamdulillah untuk subnetting kita berhasil antar kelas, yang mana ada kelas A, kelas B, dan kelas C itu telah berhasil. Kita melakukan routingnya agar dapat saling terhubung dan dapat saling mengirim ping masing-masing dari klien. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan atau saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.